Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailah Almei Sabita dari kelas 12F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan buku novel yang telah saya baca, yang berjudul Lintang Hukum. Selanjutnya adalah identitas buku. Untuk judul bukunya yaitu Lintang Hukum. Penulisnya Wahyuni Albi, diterbitkan oleh Cloud Books. Jumlah halamannya 325 halaman, diterbitkan pada tahun 2024. Karakter yang ada di novel ini yaitu Lintang Skala sebagai tokoh utama di novel ini, lalu Jenderal Kabi Kasim, Mediswara, Senja, dan Abian. Ceritanya dimulai dengan aksi heroik Jenderal yang menyelamatkan Skala dari kebakaran saat mereka masih SMA. Nah, sejak saat itu hubungan mereka jadi makin dekat, apalagi setelah mereka aktif di ekskul debat. Nah, Skala selalu jadi wakil Jenderal di kompetisi, dan kerjasama mereka sering membawa kemenangan. Jenderal itu dikenal sebagai pemimpin yang tegas, sedangkan Skala jadi pendukung setia dengan kecerdasannya. Tapi hubungan mereka mulai berubah nih setelah Jenderal tiba-tiba menjauh tanpa alasan yang jelas. Nah, di sini Skala bertanya-tanya dan merasa sakit hati banget sama Jenderal. Alasan Jenderal menjauh akhirnya terungkap. Ternyata Jenderal ditekan oleh Medi. Medi ini adalah seorang gadis yang terobsesi sama Jenderal. Nah, karena Jenderal ini emang hits gitu anaknya. Jenderal ini adalah anak adopsi yang dipaksa jadi dokter oleh kedua orang tuanya. Nah, ternyata dia mengidap Alzheimer dan skizofrenia. Penyakit ini itu penyakit progresif yang menghancurkan memori dan fungsi mental, serta gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir. Nah, Jenderal bilang kalau hubungan dia sama Skala itu cuma teman. Jenderal mulai menjauh dari Skala dan mendekat ke Medi atas tekanan orang tua angkatnya. Nah, orang tua angkatnya ini ngasih janji ke Jenderal kalau Jenderal pacaran sama Medi, Jenderal bakal diizinin kuliah hukum gitu. Nah, Medi ini memanfaatkan penyakit Jenderal untuk memanipulasinya biar Jenderal tetap di si Medi. Ditambah lagi, orang tua angkat Medi itu merasa berjasa banget kepada keluarga Jenderal dan ikut memaksa hubungan mereka. Nah, di sini Jenderal pengen banget ngelawan, tapi situasi ini membuat Jenderal sulit banget untuk bergerak. Di sisi lain, Skala gak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan hanya merasakan sakit hati. Seiring berjalannya waktu, Skala lulus dan diterima di UI jurusan hukum. Pas kuliah, Skala mencoba bangkit, meskipun bayangan Jenderal tuh masih membekas banget di ingatan Skala. Skala ini aktif di aksi-aksi demonstrasi mahasiswa dan mulai menemukan tujuan hidupnya gitu. Tapi semuanya berubah saat seorang utusan datang membawa pesan dari Jenderal. Nah, hubungan mereka mulai terjalin lagi, meskipun gak lama kemudian Medi kembali membuat masalah. Di kampus, Medi menuduh Skala mencuri sweater Jenderal. Nah, di sini muncul konflik baru yang memperumit situasi. Nah, setelah lulus S1, mereka memilih jalan masing-masing. Skala melanjutkan studi S2 di UGM dan menjadi jaksa, sementara Jenderal tuh melanjutkan gelar magister di Harvard University. Meskipun mereka terpisah jarak kayak LDR gitu, perasaan di antara mereka tetap ada. Namun, Jenderal masih bersama Medi karena tekanan, meskipun hatinya tetap memilih Skala. Long story short, mereka berdua bertemu lagi pas Skala menangani kasus besar, di mana Jenderal menjadi kuasa hukum terdakwa dan Skala menjadi jaksa penuntut hukum. Konflik memuncak ketika Medi, yang sekarang jadi tunangan Jenderal, nyebarin rumor buruk tentang Skala. Medi ini nuduh Skala punya hubungan yang gak pantas sama Januar, padahal mereka cuma makan bareng. Nah, Januar ini teman dekatnya Skala, tapi kenal sama Medi juga. Nah, Skala akhirnya menuntut Medi atas pencemaran nama baik. Nah, di tengah situasi ini, Jenderal tuh mencoba menjelaskan semuanya kepada Skala, tapi Skala menolak mendengar. Takut itu cuma buka luka lama bagi Skala. Nah, gak lama setelah pertemuan kemarin, Jenderal itu tiba-tiba dituduh terlibat kasus narkoba dan menghilang ke Inggris. Skala tuh merasa ada sesuatu yang janggal gitu. Pada akhirnya dia nyusul Jenderal ke Inggris untuk mencari tahu kebenarannya. Nah, di sana dia bergabung dengan tim investigasi gitu dan menemukan fakta yang mengejutkan, yaitu dalang dibalik kasus ini adalah Abian. Abian itu adalah adik kandung Jenderal. Nah, Skala bahkan sempat diculik oleh Abian dan kelompoknya, tapi berhasil kabur setelah tahu kalau Medi ini tuh selingkuh sama Abian. Nah, anak yang dikandung Medi itu ternyata anak Abian. Skala akhirnya ketemu tempat di mana Jenderal itu disekap. Nah, di sini Skala dapat banyak banget rintangan, termasuk ketemu ular besar. Tapi Skala akhirnya berhasil menyelamatkan Jenderal. Tapi perjuangan itu tuh membuat Skala kehilangan penglihatan di salah satu mata karena infeksi. Nah, beberapa waktu kemudian Jenderal buat janji temu gitu sama Jeff. Jeff ini temennya Skala sama Jenderal. Nah, Jenderal ini menjelaskan kalau Medi
itu sering selingkuh, dan sebenarnya Jeff adalah ayah dari anak Maddie gitu, bukan anaknya Abian. Nah, setelah itu Nami dan Rajendral ketemu dan berantem. Nami bilang kalau Skala buta di salah satu mata itu karena nyelamatin Rajendral. Nah, seiring berjalannya waktu, kesehatan Rajendral itu semakin memburuk. Pada akhirnya dia meninggal. Nah, Rajendral ninggalin scrapbook gitu dan diary buat Skala. Isinya itu kenangan dan perasaan cinta dia ke Skala. Di surat wasiatnya, Rajendral bilang kalau dia mendonorkan mata untuk Skala sebagai tanda cinta terakhirnya. Hal ini tuh buat Skala sadar betapa besar cinta Rajendral ke dia, meskipun keadaan terus memisahkan mereka. Rating dari saya yaitu 2/5. Kelebihannya, adegan persidangan yang realistis dan ketepatan penggunaan berbagai istilah hukum. Kekurangannya yaitu selingan bahasa Inggrisnya yang nggak tepat gitu, sehingga mengganggu dalam proses membaca. Lalu penggunaan kata netra yang diulang terus-menerus. Plotnya itu bertele-tele banget. Motif antagonisnya itu gak jelas. Penggunaan kata-kata kasar yang berlebihan, dialog yang tidak realistis. Penyakit Rajendral yang tidak konsisten, tidak ditunjukkannya bahwa dia tuh menderita Alzheimer dan skizofrenia di sepanjang cerita. Selanjutnya, kematian Rajendral ya terkesan remeh dan tidak berarti, karena penyakitnya nggak pernah ditunjukin, selain ketika dibicarain gitu. Oke, yang terakhir banyak banget informasi yang nggak perlu dimasukin, tapi dimasukin di tengah-tengah adegan yang penting, jadi bikin bosen gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke infografis. Oke, jadi infografis ini saya ambil dari salah satu tokoh di buku novel Lintang Hukum, yaitu Lintang Skala. Yang pertama adalah masa SMA. Jadi Skala ini sekolah di SMA Negeri 32 Jakarta. Yang dimana sekolah ini jadi tempat Skala ketemu sama Rajendral dan sering banget dapat medali emas di ajang lomba debat. Nah, hubungan Skala sama Rajendral tuh cuma sebentar aja. Dan udah gak deket lagi pas mereka mau lulus. Karena Rajendral udah pacaran sama Maddie, karena suatu perjanjian keluarga gitulah. Oke, selanjutnya Skala diterima di Universitas Indonesia. Nah, Skala ngelanjutin kuliah jurusan hukum dan sering banget ikut demo sebagai mahasiswi baru. Hingga akhirnya Skala lulus dengan IPK tertinggi. Nah, gimana dengan Rajendral? Rajendral itu melanjutin gelar magisternya di Harvard University. Selanjutnya, Skala melanjutkan gelar magister di UGM. Nah, Skala dapat beasiswa dari universitas yang sebelumnya karena prestasi yang dia raih. Nah, di sini Skala menjadi mahasiswi yang aktif banget dalam jurusan hukum. Dan lagi-lagi, dia menjadi lulusan terbaik di Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, Skala menjadi jaksa penuntut hukum. Nah, di sini Skala dapat tawaran jadi jaksa, dan dia berhasil ngikutin interview penerimaan kerja tersebut. Dia bersyukur banget karena bisa membayar semua perjuangan kedua orang tuanya yang selama ini berpengaruh besar dalam pendidikannya. Selanjutnya, Skala menangani kasus pencemaran nama baik. Skala dan Rajendral bertemu kembali di pengadilan dengan peran mereka masing-masing. Nah, Skala bertindak sebagai jaksa penuntut hukum, sedangkan Rajendral menjadi pengacara terdakwa. Gak lama setelah sidang selesai, Rajendral itu tiba-tiba menghilang ke Inggris, bertepatan dengan kasus mafia narkoba besar. Selanjutnya, Skala mengalami buta sebelah mata. Nah, karena dengar hal itu, Skala itu langsung nyusul ke Inggris dan mengungkapkan kalau dalang dibalik semua ini adalah Abian. Abian ini adalah adik kandung Rajendral. Dalam kasus ini, Skala mengalami buta sebelah akibat mengalami kecelakaan saat menyelamatkan Rajendral. Yang terakhir adalah Rajendral meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Rajendral semakin memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Nah, Rajendral ini menjadi pendonor mata untuk Skala, dan dia meninggalkan scrapbook itu yang berisi tentang dirinya yang membuktikan bahwa Skala adalah cinta sejatinya Rajendral. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.